Kesempatan yang berbahagia dan baik ini saya ingin menjawab pertanyaan dari seorang teman kita. Pertanyaannya adalah, apakah Allah mengasihi semua orang? Nah, ada 2 ayat atau 3 ayat Alkitab ingin saya gunakan menjawab pertanyaan ini. Apakah Allah mengasihi semua orang? Nah, pertama mari kita ingat kisah Nabi Yunus di dalam kitab Yunus, ya, dalam Perjanjian Lama. Nah, semua orang tahu Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan berita atau firman kepada orang di Niniwe supaya segera bertobat. Dan kalau mereka tidak bertobat, mereka akan menerima hukuman di mana kota itu akan ditunggang balikan oleh Allah. Nabi Yunus berpikir orang Niniwe itu bukan umat Allah. Untuk apa dia pergi menyampaikan berita itu, berita pertobatan itu? Karena itu dia melarikan diri. Dan ternyata dalam pelariannya itu Tuhan menangkapnya lagi, ya, lalu dimakan oleh seekor ikan besar yang sering disebut ikan paus. Sebetulnya Alkitab tidak mengatakan ikan paus. Alkitab mengatakan ikan besar, dan kemudian memuntahkannya kembali, ya, di kota Niniwe. Dan dia disuruh Tuhan untuk menyampaikan kabar pertobatan itu. Nah, dari peristiwa itu Yunus lalu menyampaikan di keliling kota itu dan menyampaikan, segeralah kalian bertobat. Kalau tidak bertobat, Allah akan menunggambalikan kota ini. Apa yang terjadi? Raja Niniwe memerintahkan semua orang, laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan sampai binatang, untuk berpuasa. Nah, akibat dari puasa mereka tidak jadi dihukum. Jadi ini bukan umat Allah yang dalam pandangan Yunus, tapi Allah mengasihi mereka. Jadi dengan teks ini pertanyaan tadi bisa dijawab bahwa Allah sungguh mengasihi semua orang. Teks yang kedua dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 atau Markus 7 ayat 24 sampai 31. Cerita tentang perempuan Kanaan atau cerita tentang perempuan Sirofenesia. Nah, kalau kita baca kedua teks itu, diceritakan perempuan Kanaan itu datang meminta tolong, ya, kepada Yesus. Dia bilang, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Lalu Yesus tidak menghiraukan permintaan itu. Yesus bilang, dicatat di sini, ya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi di sini masih ada pemandangan atau wawasan yang mengatakan bahwa di luar Israel itu bukan umat Allah. Nah, tapi kemudian perempuan itu berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ya. Lalu apa jawab Yesus? "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Lalu perempuan itu berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Apa perkataan Yesus yang terakhir? "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saat itu juga anaknya sembuh. Ya, jadi ceritanya hampir sama. Pertama-tama melihat bahwa orang di luar Israel bukan umat Allah. Tadi Niniwe bukan umat Allah, sekarang Kanaan atau Sirofenesia bukan umat Allah, tapi akhirnya dalam cerita Matius dan Markus, Yesus akhirnya mengakui iman orang itu, dan karena itu dia dikasihani, anaknya menjadi sembuh. Jadi Allah sungguh-sungguh mengasihi semua orang tanpa batas, tanpa pagar, tanpa tembok, tanpa jurang. Semuanya tanpa kecuali.
Yang menjadi soal adalah kasih kita kepada Allah itu. Nah, tentang kasih kita kepada Allah, ini ada satu cerita menarik juga ya dalam Yohanes pasal 21 tentang pertobatan Simon Petrus sesudah Yesus bangkit. Ada 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, 3 kali Simon Petrus menjawab, dan 3 kali pula Yesus memberi perintah. Nah, pertanyaan, jawaban, dan perintah itu menarik untuk kita simak bagaimana kita belajar tentang Allah yang mengasihi semua orang dan kita yang mengasihi Allah. Yesus bertanya kepada Simon Petrus pada pertanyaan pertama dan kedua bunyinya sama. Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih Allah? Dengan kasih agape? Dengan odo darah? Lalu Simon Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau, tapi aku mengasihi dengan kasihku yang terbatas. Dengan kasih filia, dengan ogalusiri. Jadi 2 kali Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas, agape, odo darah? Petrus bilang, benar, tapi aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas, filia, galusi. Lalu akhir Yesus ubah pertanyaannya. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas, dengan kasih filia, dengan ogalusiri? Lalu Petrus jawab, engkau tahu segala-galanya Tuhan. Oh, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas, dengan kasih filia, ogalusiri. Tetapi apa pernyataan Yesus? 3 kali pertanyaan, 1, 2, 3. Yesus jawab dengan pernyataan yang sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi walaupun kita punya kasih yang terbatas, kita dikenan oleh Tuhan untuk mengasihi Dia. Sebab itu Dia perintahkan kita untuk melangsungkan kehidupan ini dengan kasih yang ada pada kita. Gembalakanlah domba-domba. Jadi bahwa Allah mengasihi semua orang tanpa kecuali, yang menjadi soal adalah kasih kita kepadanya. Dan cerita Simon Petrus mengajak orang semua, walaupun kita punya kasih yang terbatas, kita dikenan, kita dilayakkan, kita diberi kemungkinan untuk mengasihi Dia dan membangun kehidupan ini dalam kasih. Demikian jawaban saya, semoga berguna bagi teman kita yang bertanya. Tuhan Yesus memberkati.